Menyaksikan melalui Majelis Tabligh TV PDM Wonosobo. Mari kita awali kajian Ahad pagi di masjid kita tercinta ini. Kami buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat kita memasuki masjid, kita membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dan ketika kita keluar masjid, kita akan membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan ketika kaji subuh, kita mau pergi ke masjid, ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Ayah Bunda, ternyata walaupun kita sudah berada di masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah, kita masih butuh pertolongan Allah. Karena tidak berarti kalau kita ke masjid, setan berhenti mengikuti kita. Karena tidak sama dengan ketika kita sudah duduk di masjid, setan berhenti menggoda kita. Maka kenapa kita masuk masjid minta tolong sama Allah? Supaya ketika kita masuk masjid, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam masjid. Lalu kenapa ketika keluar masjid kita berdoa kembali memohon pertolongan Allah? Karena ketika di masjid kita berbuat baik, lalu kita meminta tolong kepada Allah, ya Allah, sekeluarnya kami dari masjid ini, semoga kita masih bisa membawa nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita awali dengan bertadabbur surah At-Taubah ayat yang ke-107. Allah berfirman, walladzina ittakhadhu masjidan dirara. Ada satu masjid yang disebut oleh Al-Quran dengan nama Masjid Dirar. Masjid apa Bapak Ibu? Dirar. Kalau mau dilanjutkan, Dirar wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wal yakhlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid yang disebut dengan masjid Dirar. Untuk apa masjid itu didirikan? Untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang beriman. Ini menjadi pengiring dan nasihat untuk kita semuanya. Masjid yang membuat perpecahan, masjid yang membuat orang berpisah-pisah, kayak itu golongannya enyong, kayak itu barane enyong. Masjid yang membuat mudarat, masjid yang mendukung kekafiran, perbuatan-perbuatan maksiat. Maka apa kata Allah dilanjutkan di surah At-Taubah, la taqum fihi abada. Janganlah kalian sholat di dalam masjid yang seperti itu. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fihi رجال
yang kita menjadi terpecah belah, jadi tak akur, gak ada semangat bersaudara, gak ada semangat untuk saling berjamaah. La taqum fihi abada. Lalu di mana kita berdiri kokoh menyampaikan syiar-syiar Islam? Di masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan. Siapa yang masuk ke dalam masjid itu? Orang-orang yang ingin membersihkan diri. Maka ya Allah, dengan kami memasuki Masjid Al-Arqam, maknanya, namanya mengingatkan kita kepada sejarah yang luar biasa tentang rumah seorang sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Masya Allah, dari situ Rasulullah memulai dakwahnya. Dari situ Rasulullah mendidik para sahabatnya. Lalu keluar dari Al-Arqam, rumahnya Al-Arqam, sahabat-sahabat tangguh Rasulullah SAW. Maka ayah bunda, sebagai mukadimah, mari kita berdoa kepada Allah, semoga masjid yang bernama Al-Arqam ini menjadi masjid yang akan melahirkan orang-orang yang mulia, yang akan menegakkan Islam, sebagaimana rumah Al-Arqam melahirkan sosok-sosok mulia di antara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat 5 hal ini. Masjid kita harus menjadi pusat ibadah. Orang mau sholat, mau iktikaf, mau tarawih, mau sholat duha, kemana perginya? Ke Al-Arqam, menjadi pusat ibadah. Yang kedua, masjid yang kita masuki harus memiliki semangat tawadhu. Ukhuwah, mari masuk masjid Al-Arqam, ngaji, nopo mawon, angger Islam, mayo pada bareng-bareng ngaji, kita makmurkan masjid Al-Arqam menjadi pusat ukhuwah. Yang ketiga, masjid itu punya gawe besar, bahwa masjid itu harus menjadi pusat thaqafah. Orang belajar Islam, orang belajar adab, orang belajar hukum, orang belajar haji, orang belajar umrah. Kemana mereka datang? Ke masjid. Yang keempat, masjid kita menjadi pusat muamalah. Maksudnya apa? Saya ke masjid kan boleh untuk bakul mebel, untuk bakul nopo. Mari bela beli bangsa sendiri, utamakan dan di mana Bapak Ibu yang muslim. Maka jadi masjid kita tempat muamalah. Oh, jebule jenengan damel snack deh. Nendang itu nopo snack itu. Masya Allah. Maka nanti kita pesan dari mana? Dari kenalan di masjid. Yang terakhir, masjid kita harus menjadi pusat nomor pusat dakwah. Masjid yang kehilangan 5 fungsi ini, hati-hati. Jangan-jangan seperti yang sudah viral masjidnya di apa? Di Gembong ada takmir yang mengundurkan diri karena di masjid itu anak kecil tidak boleh ikut. Kalau tidak waktu sholat masjidnya dikunci. Maka Ibu, masjid yang kita masuki, masjid yang kita jadikan tempat duduk dan sholat, setidaknya mesti memiliki 5 semangat ini. Dan mari di awal pertemuan ini kita menjadi orang-orang yang semangat berbuah. Sampun salim dengan kanan kirinya, Bu. Sampun menyapa dengan dengengnya, Bu. Nah, itu jadi itu terbaiknya mudah mawon di dalam Bu, masih jembar, Bu. Masya Allah. Bismillah. Mari kita lanjutkan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sosok-sosok yang membantu hijrah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya belum tampilkan untuk perkataan itu. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Rasulullah tidur di pembaringan di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Asma binti Abu Bakar, seorang perempuan yang bertugas mengirim makanan saat Rasulullah SAW di dalam Jabal Tur. Lalu karena tidak ada tempat untuk membawanya, Asma kemudian menyobek ikat pinggangnya menjadi 2. Maka Asma mendapat julukan
seorang perempuan yang memiliki 2 ikat pinggang. Siapa lagi Bapak Ibu? Penggembala kambing. Ada yang tahu namanya? Caranya pun Muharraman berburu. Siapa namanya? Saudara kandungnya Asma, siapa namanya? Abdullah bin Abu Bakar. Yang dia kemudian Abdullah, tolong carikan informasi sampai mana pasukan kafir mengejar kita. Ada yang tahu tempat kita enggak? Itu tugasnya Abdullah, putranya Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang terakhir namanya Amir bin Fuhairah. Siapa ibu? Amir bin Siapa Amir bin Fuhairah? Penggembala yang tugasnya ketika Nabi dan Abu Bakar berjalan, ketika Asma mengirimkan makanan, ketika Abdullah kemudian mengirimkan informasi, maka Amir bertugas menggembala kambing. Supaya apa? Supaya jejak mereka di padang pasir itu hilang. Karena apa? Karena jejaknya kambing. Allahu Akbar. Maka orang kafir bingung kemana perginya, tidak ada jejak. Adanya apa? Bekas-bekas jejak gembala kambing. Maka inilah 5 orang yang berperan di dalam proses hijrah baginda Muhammad SAW dari Makkah Al-Mukarramah menuju satu kota yang bernama Yasrib. Dan yang tua hanya 1 kota itu. Siapa beliau? Abu Bakar. Yang lainnya muda. Belum selesai Bumeh masih penuh. Bukan. Mereka ketika usia muda sudah membantu dakwahnya baginda Muhammad SAW. Maka kalau yang duduk di Masjid Al-Arqam usianya sudah tua atau menjelang tua atau bahkan sudah melewati umur yang dijanjikan untuk umatnya Muhammad, kok belum mendukung dakwahnya baginda Muhammad SAW, tandanya. Maka kami tampilkan yang muda-muda, bukan mau berkata kami yang masih muda, tidak. Kalau sampai kita sudah melewati masa muda, kok kita belum menjadi tentaranya baginda Muhammad SAW, musibah buat kita. Maka ya Bunda, mau ambil peran yang mana pada hijrah kali ini? Di bulan Muharram, di tahun baru ini, kita mau ambil perannya siapa? Mau ambil perannya Abu Bakar, uangnya keluar, tenaganya keluar, atau mau ambil perannya Ali bin Abi Thalib? Samibna wa ata'na, saya tak mendapatkan kedudukan Nabi walaupun ancamannya nyawa. Atau mau mengambil perannya Asma, bagian konsumsi ketika ada pengajianku, bagian konsumsi ketika ada tabligh akbar. Atau kita mau mengambil perannya Abdullah, si humasku, kesana kesini, kesana kesini. Atau kita akan mengambil perannya Amir bin Fuhairah. Maka itu pilihan kita semuanya. Yang pasti mari semangat Muharram ini kita jadikan, kita berjanji di hadapan Allah, ya Allah tolong hamba, semoga tahun ini kita menjadi salah seorang di antara tentara-tentaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah. Ma makna hijrah? Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Boleh hijrah butuh ngenteni bulan Muharram? Tidak. Bapak, apakah kita berhijrah itu nunggu tahun 1 tahun baru Muharram? Tidak. Kalau urusan meninggalkan yang haram, setiap hari kita diminta meninggalkan yang haram. Kalau urusan meninggalkan maksiat, setiap hari kita diminta Allah untuk meninggalkan maksiat. Tidak usah nunggu Muharram, tidak usah nunggu tahun baru hijrah, tidak usah nunggu bulan mulia. Setiap hari Nabi kita meminta kita untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat. Lalu apa dengan bulan haram? Karena di ujung ayat yang hari ini ramai-ramai dikaji, Allah berfirman,
Fala tadlimu fihinna anfusakum. Wahai orang yang beriman, di bulan Muharram ini janganlah kalian menzalimi diri sendiri. Maka ya bunda sekalian dirahmati Allah, kalau di luar hari-hari kita dilarang bermaksiat, apalagi di bulan Muharram. Maka izinkan di pertemuan ini kami buka dengan satu kisah. Masya Allah, beberapa waktu yang lalu seorang ustaz membawakan kembali kisah ini. Kisah tentang seorang mantan tentara. Ia kemudian berjalan-jalan di tepi pantai sembari berteriak-teriak, wahai orang-orang yang beriman, jangan zalimi diri kalian sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, jangan zalimi diri kalian sendiri. Ucapan ini diulang-ulang. Awalnya tidak ada yang memperhatikan, tapi karena ucapan ini diucapkan berulang-ulang dan yang mengucapkan tangannya dalam keadaan buntung, maka ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang memperhatikan. Wahai fulan, kenapa kau berkali-kali mengucapkan jangan zalimi dirimu sendiri, jangan zalimi dirimu sendiri? Lalu laki-laki ini bercerita, aku adalah seorang tentara yang gagah, badanku sispek, aku adalah seorang pemberani, sampai Allah menakdirkan kehidupanku menjadi seperti ini. Bagaimana kisahnya? Suatu hari aku datang ke pantai ini, lalu ada seorang nelayan. Yang nelayan ini diriwayatkan berasal dari keluarga miskin. Berhari-hari keluarganya lama tidak makan. Lalu ia berdoa kepada Allah, ya Allah, mugi-mugi anggene kula mancing teng laut ikan unjan. Ternyata Allah menghendaki beliau mendapatkan ikan yang besar. Ketika beliau mendarat, si tentara ini melihat ikan yang besar itu. Lalu dengan kegagahannya dia berkata, fulan, sini ikannya buat saya. Nah, ini. Jadi uang semena-mena itu berkencangan sedikit, awet jangan dia ontek. Maka pelayan ini berkata, jangan tuan, keluarga saya lama tidak makan. Ini makanan pertama untuk keluarga saya. Mungkin tentara ini berkata, terus menggaya, kalau jaluk mereka tukune, ajeng dino bapak ibu ditumbas. Nelayan ini tetap menolak, maaf pak, bukan saya tidak butuh duit, tapi makanan ini lebih penting untuk keluarga saya daripada apapun. Lalu si tentara ini naik ikan, unjarnya direbut dengan paksa. Ketika ikannya direbut, orang yang tinggal ini mengangkat kedua tangannya berkata, ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu sebagaimana ia menunjukkan dan mengangkuhkan kekuatannya di hadapanmu. Pulang tentara ini bertolak bapak ibu, hujan sampai rumah. Allah menghendaki ikan ini kemudian menggigit jari tentara ini. Singkat cerita, gigitan itu meninggalkan bengkak, rasa sakit yang luar biasa. Dia mengira tidak apa-apa. Lama-lama menghitam, ngemu nanah. Maka dia pergi ke seorang tabib, dan tabib berkata, jempolmu kudu dipotong, amputasi. Dia merasa alhamdulillah, ismari insya Allah. Ternyata merambat. Kali ini telapaknya yang busuk. Dia pergi ke tabib meminta apa? Potong lagi. Dia kemudian insya Allah ismari. Ternyata penyakitnya menjalar sampai ke siku. Datang ke tabib, dipotong lagi. Datang lagi penyakitnya, dia datang ke tabib sampai dipotong segimana. Ternyata ada seorang laki-laki yang mengamati. Aku lihat engkau pulang balik ke tabib, kamu tuh sakit apa? Kemudian tentara ini kembali bercerita, saya begini. Kemudian laki-laki yang bertanya itu berkata, ya Allah, seandainya di hari engkau digigit ikan itu, engkau langsung meminta maaf kepada nelayan itu, maka tidak akan terjadi kejadian yang seperti ini. Pergilah cari nelayan itu dan minta maaf kepadanya, minta halalnya akan ikan itu. Singkat cerita, tentara ini kemudian pergi ke pinggir pantai mencari nelayan itu, ketemu, tapi nelayannya pangling karena dulu gagah, sekarang
Buntung. Tangannya buntung. Ya Allah, kula nyuwun ngapunten. Jenengan sinten? Kula sing rebut unjare jenengan. Lah kula pun keren, pun boten kelingan. Nggih, tapi gara-gara niku kula dados kaya niki. Ya Allah, padahal kula pun ngapurani, kula boten jenjang. Lalu tentara ini berkata, apakah waktu itu engkau berdoa sesuatu kepada Allah? Iya, aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan apa tadi? Kekuatanmu sebagaimana ia menunjukkan kekuatannya kepadamu. Maka wahai nelayan, Allah telah menunjukkan kekuatannya kepadaku. Putus tanganku. Maka ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali berbuat kezaliman, apalagi berbuat zalimnya di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi, ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan indah. Jika kami selesai mengkaji satu buku yang berisi 90 panggilan yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ini panggilan yang luar biasa. Boleh untuk manggil yang jauh, boleh untuk manggil yang agak jauh, boleh untuk manggil yang dekat. Maka seolah-olah Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Ada yang imannya tebal, belum adzan dia sudah wudu, belum qomat dia sudah ada di masjid, belum mulai al-arqam sudah duduk di masjid. Ada yang setengah-setengah, bareng Ustadz assalamualaikum, bareng tokone. Ada yang buatan singkari, buatan apa-apa. Ada yang sudah mulai setengah main baru datang. Bermacam-macam dipanggil semuanya selama ada imannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Disuruh apa? Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Dan ada kalimat yang penting. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah, setiap orang hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuatnya pada 1445 Hijriah. Kemudian kita muhasabah sampai hari ini kita masuk kepada 1447. 46 kita masuk ke 47. Intinya sebenarnya bulan ini ketika orang rame-rame hijrah, kita diminta untuk muhasabah. Muhasabah yang paling gampang bikin akun ini. Sing sinten hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Sesiapa yang hari ini pede kayak ini persis, berarti dia orang yang merugi. Dan siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang. Ini adalah muhasabah yang paling mudah. Kampel angger dina wingi boten mudung, kasih mudung, berarti kita celaka. Nek wingi ngaji, siki ngaji, wingi 2000, siki 2000, berarti berapa? Peda malam. Tapi kalau kemarin ngaji 5.000, sekarang berapa Bu? 10.000. 10.000 itu berarti lebih baik, termasuk orang yang beruntung. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Pokoknya angger luwih apik jenenge beruntung, nek podo bae jenenge rugi, nek luwih elek jenenge apa bae? Cilas. Maka tadi macet, alhamdulillah macet. Berarti wong sapa wong duwe motor akeh, wong kacang metu kabeh, berarti duwite pun karena tidak menjadi pribadi yang lebih baik. Apanya yang harus kita muhasabah? Maka izinkan pagi hari ini satu tadi berkaca dari 5 sahabat Rasulullah
kita masjidnya harus punya 5 semangat itu. Maka pagi hari ini apa yang harus kita muhasabai? Yang pertama adalah mari kita hijrah secara i'tiqadiyah. Mari kita ucapkan bersama-sama. I'tiqadiyah. 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 Mari kita hijrahkan keyakinan kita. Loh, berarti pindah agama. Tapi hijrah i'tiqadiyah ini mengajak kita, wah yang bicara dan yang mendengarkan, ya Allah, yang sudah jadi guru dan yang selalu diajar, yang jadi pengurus, yang gak jadi apa-apa, yang kadang jadi panitia, yang hanya penggembira. Yuk, kita hijrahkan keyakinan di dalam hati kita. Maka kalau berdoa dulu, jangan minta rezeki dong, tapi minta, ya Allah, tambah keimanan saya, ya Allah. Tambah keyakinan saya, ya Allah, bahwa yang Engkau takdirkan pasti yang terbaik. Ya Allah, kula nyuwun imane kula ditambahi. Ketika hari ini, ya Allah, banyak gempuran-gempuran ancaman ekonomi, ya Allah, tambah keyakinan saya, ya Allah, bahwa rezeki itu sudah dinamakan, sudah dicari. Ketika kita datang penyakit kepada kita, kemudian di Google itu mengatakan, wih, penyakit ini mengantarkan kepada apa, Bu? Kematian. Ya Allah, tambah iman pula, ya Allah. Tidak ada yang mengantarkan kematian kecuali Allah kehendaki. Tambah iman saya, ya Allah. Orang duduk di majelis ilmu itu dapat diberkahi. Tambah iman saya, ya Allah. Kalau saya nyemplung ke kota itu, saya akan mendapatkan ganti yang lebih. Maka Bapak Ibu, izinkan saya bercerita tentang seorang sahabat bernama Tolhah. Siapa Ibu? Dia punya seorang istri. Suatu hari istrinya protes. Apa Ibu yang cerita-cerita itu sih protes mesti? Jangan muka istrinya bapak yang ikut ngaji di Al-Arqam ini tidak suka Bu. Istrinya protes. Yang sedulure jenengan ke kebangetan babnya. Nah, kenapa gitu suaminya Bu? Bapak, saya harus punya keterampilan mendengar. Saya ulang-ulang. Karena ibu-ibu itu kalau cerita bagaimana Bu? Bolak-balik. Kadang-kadang bapak sih jawabnya hanya Bapak pripun tetap kados Kanjeng Nabi. Ketika Aisyah bercerita itu Nabi mendengarkan dengan baik. Habis Aisyah bercerita dengan menggebu-gebu, Nabi menanggapi. Itulah keterampilan yang mestinya dimiliki oleh para suami. Keterampilan bapak-bapak mendengarkan dengan sabar bahkan istri bapak-bapak yang terpendam. Senang apa Pak? Maka istrinya itu bercerita, Pak, jenengan itu rodane mencet banget baca. Dan apa? Nek pas biyen derek kelem soge, waduh, domaren kabeh. Barang siku derek wis ora duwe apa-apa, ora ana sing ngomong. Boten nonton sing kalau anak gula, konten gulanya hilang semutnya. Ini suami yang soleh Bu. Lalu beliau berkata begini, wah mulia sekali keluarga saya. Ibu kenapa Ibu? Kok bisa mulia? Wong orang anak gula pada kemarin. Iya Bu, mulia banget. Mereka tahu kapan harus mendatangi kita. Maka mereka datang saat kita masih punya segalanya, karena mereka tahu kita bisa menyambut dengan hidangan terbaik, mampu memberi oleh-oleh, memberi hadiah. Dan ketika kita tidak punya apa-apa, mereka nggak mau datang kepada kita, karena mereka tahu hari ini kita tidak bisa memberi sambutan. Itu loh Bu, husnudzon, yang tempatnya di mana Bu? Hati. Itulah i'tiqadiyah, keyakinan boten napa-napa ki Gusti Allah mesti berpaling sing paling. Lah nek sing pengarep niki ya pada mawon anak gula. Mare orang anak gula. Itu Bu. Kenapa Bu?
keyakinan kita belum kita hijrahkan. Tipis imannya Bu. Ya Allah, tipis kamu. Saya antarkan lagi dengan cerita berikutnya. Tapi hati-hati, jangan motong, jangan ngantuk. Nanti kalau ngantuk ceritanya ini berbahaya. Ada segerombolan merampok, nyolong, maling. Kemudian selesai merampok, namanya juga nyali perampok Bu. Jarak mlebu omahe wong, etok-etok dadi wong apik, njur nuntut minum. Betul. Perampok itu kemudian datang kepada seorang keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, perampoknya kok mengucapkan Assalamualaikum. Sekarang pada pakai jilbab, anggap korupsi dan pakai apa Bu? Cikgomot Bu. Maka kemudian perempuan ini mengira perampok itu adalah mujahid fisabilillah. Kata senapa namanya ditugeni mujahid. Sedangkan kemarin ngaji di alun-alun ada yang bikin mokono, ada yang bagi-bagi air karena banget senangnya yang datang adalah orang-orang yang mau datang ke pengajian. Ini bagian yang diampiri oleh mujahid fisabilillah. Semua diparingi loyo, diparingi daharan kayak minyak perampok yang kesenangan Bu. Kemudian pagi harinya mereka pamit kemana? Untuk merampok lagi. Dan mereka meninggalkan gelas yang masih ada sisa airnya. Lalu suami perempuan ini berkata, Bu, jajal air banyune dikumpulkan. Jur, banyune go ngolesi anaknya jarak sing larang. Muga-muga mari karena kita pengen mendapatkan keberkahan dari para mujahid Bu. Bisa pilih. Maaf Ibu, di beberapa tempat kalau ada orang soleh minum airnya apa Bu? Sebenarnya itu kita nggak boleh buru-buru menyalahkan Bu. Ada lagi datang kepada orang minta air ruqyah. Itu kan kalau kita bikin minum nyeler weda, kemudian kita baca Qul huwallahu ahad, An-Nas, Al-Falaq, kemudian kita tiupkan kepada air minum itu. Kemudian ibu atur kepada suami, dan memang suaminya enggak Bu. Dikasih air apa Bu? Air ruqyah. Itu sudah jadi air apa? Air ruqyah. Artinya apa? Ya Allah, air itu sudah didoakan. Maka saya bilang tadi hati-hati, takutnya nanti ibu ada orang mampir airnya. Tahukah kita Bu? Dalam cerita ini ditulis dalam buku An-Nawadir kayak Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Saya yang mengutip Bu. Anak perempuan yang tadinya lumpuh ini kemudian sembuh. Malam harinya si perampok datang lagi mau nonton Bu. Tidur. Kira-kira ibu ini sekarang gimana? Monggo. Lain nyambut gimana Bu? Lebih baik. Lebih dari yang pertama atau berkurang? Lebih. Ya Allah. Mungkin yang tadinya ayam leher sekarang jadi nama Bu. Ayam kampung. Ayam Jawa. Disogok. Kemudian si perampok ini gomen. Kemarin kan saya putranya ibu gerang deh. Dari kesini penonton. Kalau ibu ini bercerita, saya itu kemarin sisanya minuman jenengan Bu begini Bu. Perampoknya kuat dan luar biasa. Ibu, astagfirullahaladzim, kula niku setes mujahid fisabilillah. Kami ini nama Bu perampok. Demi Allah, putramu sembuh bukan karena kami, tapi putramu sembuh karena keyakinan dan husnudzan yang ada di dalam hati ibu. Masya Allah. Derek mawon, nek omnet wong betos stop mak. Tulisannya pondok pesantren. Soalnya Quran boy, mungkin lakukan 200 majulah tanpa kita langsung gimana? Husnudzan. Agama kanggo. Nah, ada tuh unik yang datang tuh kiainya. Saya juga suka suudzon, makanya saya pengen hijrah Bu. Saya bilang gini, dan kiainya jalur sumbangan tuh santrinya. Ya Allah, itu loh Bu. Maka yang perlu dihijrahkan itu yang ada di dalam hati. Ya Allah, ampun suudzon, ampun kampil ujung, ampun kampil bangga. Yang mau naik minggu yang mesti ngaji nang arah kompak. Naik bukain? Ora tahu bukain nang. Astagfirullahaladzim. Ya.
iqadiyah. Mari kita hijrahkan hati kita, keyakinan kita, iman kita, ya Allah. Mungkin tahun baru ini kita dibebaskan dari banyak penyakit hati itu, Bu. Ya Allah, hijrah yang iqadiyah. Yang kedua, hijrah nawawi Fikriyah. fikriyah. Utawi bahasa kerennya itu, orang Islam itu sekarang harus berhijrah pola pikirnya. Kemarin saya ceritakan di Makassar. Bapak Ibu amati, kenapa sampai detik ini pohon beringin itu utuh, tidak ditegur? Kenapa? Banyak mengandung air di bawahnya. Karena pohon beringin ada Air penunggunya. Makanya kalau lewat pohon beringin, gimana kemarin Bu? Selamat Mbak, liwat selamat, mugi-mugi balik Selamat. Mari kita telah ini lebih jauh. Ini indah Bu. Ada yang mengatakan begini, ulama dulu bingung mau bilang sama masyarakat, kalau kamu nebangin pohon, nanti akan ada pemanasan global climate. Nanti akan ada pemanasan ion-ion apa dan seterusnya, krisis air, kita akan kehilangan air. Bingung masyarakat nanti. Maka gawe gampang baik aja ditegur. Nah, corona Penuh. nyata nih pohon beringin semuanya loh. Selamat Bu. Karena apa? Sampai hari ini kita dapati banyak utawi mata air itu berada di bawah apa Bu? Pohon beringin. Selamatlah sumber-sumber air, selamatlah pohon-pohon besar, gara-gara dengan kalimat yang sederhana. Tekor karena Sing nunggu. Sing nunggu ini air. luar biasa. Ini pola pikir yang luar biasa. Menurut saya ini kemajuan yang luar biasa. Ketika hari Syawal kita belajar tentang kupat. Kupat itu terbuat dari janur menika singkatan saking jatining nurani utawi hati. Wong Islam niku berbodo bersawal sing paling penting ngecek nopo nih. Bagi saya itu pola pikir yang maju luar biasa. Bagaimana menyampaikan Islam itu dengan kelembutan, sederhana, membumi, wong gampil kali nampak. Coba ada orang dan sholat. Saya ingat Ustadz Muhammad Rizal ketika diajak ke Jepang untuk memberikan ceramah kuliah di hadapan orang-orang non-muslim. Lalu jam beliau bunyi, beliau berkata, maaf ya, saya izin, saya mau sholat 15 menit. Kata bosnya, no, kamu di sini dibayar larang-larang malah harus sembahyang. Kata beliau, kalau saya nggak sholat, pokoknya nomor beri Bu. Kemudian beliau sholat, diikuti oleh 2 orang Jepang. Beliau takbir, ruku, iktidal, sujud lagi sampai salam. Orang Jepang gumul. What are you doing? Sami Allah sujud ping bola balik. Coba Ustaz Muhammad Rizal jawabannya ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang Jepang lihat. Tidak tahu. Inna sholata, kemudian sholat itu alal mu'minina kitaban mawquta. Itu tidak salah. Tapi orang Jepang tidak ngerti. Kamu ngomong apa? What do you talking about? Maka Ustaz Muhammad Rizal bilang gini, do you know yoga? Yes, I know. Yoga itu bikin apa? Menurut you relax. Yes, yoga bagimu bikin relax. In my religion, ini bahasa Inggris kali ya. To make our heart relax, untuk membuat hati kami tenang, relax. Maka I do pray. Aku melaksanakan Sholat. Lalu 2 orang Jepang ini, oh yes, I understand. Beberapa tahun kemudian, ini bisa nyata, beliau masih hidup. Beliau mundur ke Jakarta. Tidak lama kemudian berselang waktu, beliau ditelepon oleh orang Jepang ini. Halo, Muhammad Rizal, yes, I am di bandara.
Ambere. Sini. Ternyata begitu Ustaz Muhammad Rizal datang, Bu. Dua laki-laki yang mengikuti beliau sholat itu sudah memeluk. Sederhana. Pintar ya. Mari. Orang-orang di sana harus cerdas. Bagaimana cara berdakwah? Ada dakwah komunitas. Bagaimana berdakwah kepada teman-teman yang belum pakai jilbab? Ya jangan apa gitu. Ya jangan saya boten orang asmale, Bu. Ayo kita berdakwah dengan arif. Ayo kita memiliki pola pikir yang luas. Angger Islam ada pesulap merah yang berdakwah dengan cara membongkar trik-trik dukun. Ada Ustaz Kain Siau, kemudian ada Ustaz Salim Villa yang mencoba berdakwah dengan sejarah-sejarah di Jawa itu ada nopo, kraton nopo, Bu. Masya Allah, ada Agim yang dengan kolbun, mobil hanya dibilang nopo, Bu. Cuma kaleng. Itu Agim, Bu. Mobil jadinya nopo, Bu. Jadi ketika lecet bilang gimana? Cuman itu dan boten Agim betul sakit, Bu. Ada yang Ustaz Haji Hidayat dengan keilmuannya, ada yang dokter. Maka ayo kita hijrah secara pemikiran. Pokoknya selama mereka semuanya menjunjung tinggi nama Islam, itu pasukan kita. Maka berdakwah secara fikriyah, pola pikir kita itu dirubah. Mila nyenjang nek onten wong adus teng sendang mengambil air berapa semua? Ampun di boleh jadi mana ya kurang apa berbuat apa Bu? Jadi macam pinter ya nek adus kaseneng ngangsu kang sopo sing saya pinter nyatane nek banyu tok niku jernih belum terkontaminasi yang nempel nek wong adus nentuk dur seger wong banyune baru nanti kita dakwah yang lain. Jangan langsung dilakukan syirik. Jangan nanti langsung lari. Maka Ibu, jadilah kita agen dakwah yang baik. Jangan sampai orang gini lah, mau kok bukain ngaji yang mana Kak? Amarnya orang ngaji nih yang ini. Mestinya orang lain melihat kita itu, ya Allah, angger kundur Kak Alkom kejek nggak oleh di pulau. Tugas tenar mulai siang menosok barat, satu buat Ibu, satu buat nyoba minum ngaji mengalal-alkom. Barang kalau mengalal-alkom kundur kan jadi. Tapi kalau kita pulang dari alkom nggak mau nyapa gara-gara dia tidak. Nanti dia gagal kita menjadi agen dakwah. Membenar-benar cepat-cepat kali cewek. Maka mari kita hijrah secara nomor. Jadi orang yang modern. Masa kalah modern sama jangan tebang pohon beringin ada. Jangan buang sembarangan ke kali, mengoseng tumbuh meraih. Gitu. Yang ketiga hijrah nomor. Syu'uriyah. Syu'ur itu rasa, raos. Ya Allah. Tak cerita malih, Masya Allah. Namanya Al-Aqmasi. Siapa Bu? Kalau tadi yang diprotes istrinya namanya Tolha. Kalau tadi bagian menghapus jejak kaki namanya Dani Ibu. Oh ngaji di dari bubar. Amir bin. Iya, gitu dia yang Ibu. Ada orang cepat ingat, cepat lupa. Cepat ingat, susah lupa. Oh iya Bu. Ada yang angel ingat, cepat lupa. Ibu golongan yang mana Bu? Angel ingat, cepat lupa. Yang paling dibahas itu cepat ingat, sulit lupa. Jadi takon itu kan dalam mau ngajinya apa? Kegalingan. Nah kita angel ingat, cepat lupa. Namanya siapa tadi yang baru saya sebut? Dari angel ingat, Al-Aqmasi. Siapa Ibu? Menurut sejarah, beliau adalah menterinya Harun ar-Rasyid. Suatu hari
Bu, saya tutup ya. Mulainya ada 15. Ikhlas? Ikhlas. Jam 7:05 menit. Beliau sedang inspeksi ke kebun. Singkat cerita beliau kehabisan air minum. Jaluk mensa apa ya dia nang gurun pas. Ternyata ada gubuk reok. Ada gubuk reok. Mungkin aku bisa meminta air kepada penghuni gubuk reok itu. Datang Al-Akmas. Assalamualaikum. Bolehkah aku meminta air? Dijawab oleh perempuan yang ada di situ. Suami saya, ibu. Suami saya melarang saya berbagi air. Ibu kebayang suaminya seperti apa, Bu? Pelit. Ibu kebayang tak suaminya seperti apa? Suami saya melarang saya maringi banyu. Ibu kebayang suaminya seperti apa? Pelit, pedih, kotek. Tapi lihat perempuan ini. Dia sama sekali tidak memberikan air itu kepada laki-laki itu. Berarti perempuan ini apa? Walaupun suaminya, maka apa jadinya? Suami kita nggak pelit, ke Al-Arqam masih bareng, ibu dibonceng. Lalu kita katakan, kalah kita sama perempuan ini. Lalu dia berkata, saya tidak bisa memberikan air, maaf, karena saya dilarang oleh. Tapi saya punya jatah minuman susu tadi-pagi yang belum saya minum. Boleh dong untuk panjenengan? Lalu susunya itu diberikan. Ketika perempuan ini memberikan susu kepada menteri itu, tentara itu, tiba-tiba muncul titik dari jauh. Suwi-suwi gede, pekabong lanang. 1, 2 rupanya pas mawon. Standar. Iba begitu masuk ke rumah, boten takon, boten nyapa. Dek, aku wis mulai kok piye boten. Meneng bae. Langsung mlebu jero rumah, terus bojone bilang, "Mulai." Gitu kira-kira. Terjemah di dalam itu ucapan yang kasar. Lalu sudah perempuan ini melayani suaminya, lalu ia keluar. Sang menteri ini berkata, "Ya Allah, enggak. Jenengan apian, Bu." Dari mana dia tahu kalau perempuan ini apian? Memberi air susu. Memberikan Susu. panjenengan ya wong taat. Dari mana dia tahu kalau perempuan ini taat? Tidak memberi gelem-gelem nih. Jadi bojone mau apa sebenarnya? Pelit. Dua. Pas-pasan Rupanya rupanya. standar. Umain ben apa? Lalu perempuan ini mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya menyesal Harun ar-Rasyid Khalifah yang mulia memilih menteri semacam Anda. Anda hampir saja menghancurkan sifat syukur dan sabar saya. Wahai menteri, bukankah agama kita dibagi dua? Separuhnya syukur, separuhnya sabar. Saya bersyukur kepada Allah diparingi wajah yang cantik, tur apik, tur lewean, tur nyatur. Dan saya ingin bersabar dengan separuh agamaku, diberikan suami yang tua, gaya, miskin, rupane Pas-pasan. jangan kau cabut separuh sabar dan separuh syukur. Maka kemudian tentara ini mengucapkan astagfirullahaladzim, mohon maaf. Hampir saja aku mencabut rasa syukur dari seorang perempuan yang taat. Hampir saja aku mengambil rasa sabar dari seorang perempuan yang kesabarannya luar biasa. Bu, rasanya itu dikelola. Masya Allah. Ribet, Bu. Bapak mungkin mau terus mengatakan ditolong, disyukuri. Datang seorang perempuan mengaku, "Ustazah, saya ingin cerai. Suami saya nggak sholat." Saya bilang, "Bu, kita itu bukan Tuhan. Gak bisa kasih petunjuk ke pasangan. Pak, buat sholat, buat ke masjid, buat jokeri, buat sedekah. Gak bisa. Kita bisa nanya begini, ya Allah, jangan hukum suami saya dengan maksiat yang dia lakukan. Beri dia petunjuk, ya Allah." Kelola rasa kita, Bu. Kemarin kita ngaji di Masjid At-Taqwa Binangun. Setan itu senangnya goda yang belum ada pada diri kita, Bu. Sudah ada suami baik,
saya pula. Tapi lihat suami orang yang kalau ke masjid rajin, ke Al-Arqam, orang perlu tinteni. Mbak congkok aja. Bapak niku, ibu atas niku Pak. Tiga patahan Pak. Kalau kata Nabi Ibrahim, perempuan yang tidak bisa bersyukur, Nabi Ibrahim berkata pada putranya Ismail, ganti galang pintu. Artinya Pak, ceraikan dia Ismail. Aku tidak ingin mempunyai keturunan yang lahir dari seorang istri yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Maka ibu, bapak tenang mawon. Usaha ekan mau kebudi-budi sing tak belani, bapak. Kulo boten nate belani ibu-ibu. Ulang-ulang yang tekan rumah haruan karo bojone. Kelingan hale mulang ngaji. Untuk apa kita duduk di Al-Arqam, di Mafazah, di Masjid Al-Taqwa, di Masjid Seripin? Untuk membuat kita perempuan yang pandai mengelola rasa. Yang kemarin kalau suaminya sedekah sensitif, giliran kalau wong lihat emang bojone iya hijrah rasa itu. Kalau makanannya emang banget kalau bojone jalan. Soalnya kan pintar teman, sebab perempuan tuh kayaknya kayak gitu ya Bu. Ayo kita hijrahkan rasa kita, jangan begitu. Kalau suami kita mau berbuat baik, ayo kita dukung, rasanya dikelola. Rasanya dikelola. Hijrah yang terakhir, hijrah sulukiyah. Nama Bu? Sulukiyah. Apa nih suluk? Perilaku indah, tanduk. Ya Allah, nek wingi, nek tindak karo bapak tangannya boten digandeng. Kalau sudah hijrah berarti nanti kondisinya Al-Arqam digandeng. Pak, perempuan itu kelemahannya di telinga Pak. Ibu itu kalau punya sasaran gak usah dibantu Pak. Cukup bapak datang, peluk dari belakang bilang, "Mah, terima kasih sudah menjadi istriku yang baik. Saya yakin asasahan berember-ember akan segera mau." Bapak tuh tidak punya keterampilan itu. Sekarang saya bela ibu-ibu. Perempuan itu kalau nyuci tidak usah direwangi nyuci. Kami tidak butuh direwangi. Kami hanya butuh bapak meda memegang tangan kami, cintaku. Langsung mereng nanti pokoknya. Terima kasih sudah jadi istri yang baik. I love you. Wah. Ibu ke macet ayu. Itu pembahan berapa selesai Bu? Bapak lupa ya Allah. Ayo hijrah ini juangan yang pasut. Pun perkara sepele memuji istrinya. Bapak gengge, ibu gengge, nek dipuji istrinya, alah gombal. Sudah kepok nakal hati dengan puji istrinya terus ngaji Al-Arqam pada saudara. Bu lah ibu ya Allah cantik teman Bu. Ibu jawabnya apa Bu? Jangan Bu. Ibu harus berubah menjadi kacau yang slow motion. Ya Allah Bapak. Apa saya semalam kok Bapak tiba-tiba pandai memuji? Hijrahnya begitu aja Pak. Yang tidak pernah memeluk dipeluk, ibu yang tidak pernah gandeng tangan gandeng, ibu yang gak pernah menjeti-menjeti. Itu suluk berubah cara perilaku. Kalau saya jauh-jauh pengen puasa sepanjang bulan Muharram, pengen tamat 1 hari 1 juz, pengen tahajud dari habis isya sampai pokoknya Muharram gak tahajud kepada isya karena mau boleh. Tapi ayo mulai dari perkara-perkara yang ringan kita rubah. Tadinya kan nadanya tinggi, kalau bicara dengan suami tolong apa Bu? Turunkan nada. Tadinya kalau bapak sekecap, ibu 10 kecap, tolong kurangi kosakata. Mulai hijrah ini, bapak sekecap, ibu ngomong, bapak-bapak tambah kosakatanya. Puji istrinya, peluk istrinya. Bu, peluk suami itu sehari berapa kali? 13 kali Bu. Berapa Bu? Masuk. Ini namanya di atas rata-rata. Maka ibunda, mari dari yang ringan-ringan. Kalau masuk masjid jangan nginjak sandalnya orang.
diparingi snack bungkusnya ampun ditilang syukur ngaos kering gawa permen sisi mulai ngantuk hari ini apa bu? Permen syukur buka wedang cari kalau gelasnya bu mulai dari hal yang ringan perilaku kita berubah yang tadinya kalau lihat anak numpai wedang saudara semua langsung keluar besok langsung itu namanya hijrah nama bu hijrah mulai dari yang ringan aja tadinya masuk pasar gak doa jadi berdoa tadinya jarang WA ke pasangan sekarang jadi WA ya dia dua Fikriyah tiga Sya'uriyah kelola rasa yang terakhir Sulukiyah. Dan barang siapa melakukan itu ibtigha amradhatillah kita tutup dengan ayat-ayat hijrah innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya Allah, kita belum tentu masuk surga dengan tahajud, tapi kita bisa jadi masuk surga dengan taat kepada suami. Kalau ibu ahli sholat, pintu surga yang terbuka, pintu sholat. Kalau kita jadi ahli puasa yang terbukanya pintu puasa. Kalau kita jadi ahli sedekah yang terbukanya pintu sedekah. Tapi begitu kita baik kepada suami yang terbuka seluruh pintu